Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya untuk Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan lagi kisah Satrio Wicaksono yang berjudul Misteri Benda Keramat. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar dapat terus berkembang dan dapat menyajikan konten-konten menarik yang dapat menjadi hiburan tersendiri bagi sahabat-sahabat para penikmat kisah-kisah misteri. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Serta tekan juga tombol like-nya dan ditunggu komentar-komentar menarik dari sahabat semua. Oke, bagaimana kengerian kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Satrio yang kini semakin peka terhadap hal-hal gaib pun mulai memiliki kemampuan lainnya yang membuatnya sangat tersiksa. Selain bisikan-bisikan gaib yang menuntunnya untuk mengetahui hal-hal tak kasat mata, Satrio pun memiliki kemampuan melihat masa lalu, baik itu pada sebuah benda atau sebuah tempat, dan bahkan orang-orang yang sedang mengalami gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Kemampuan yang ada di dalam diri Satrio berkembang dengan sendirinya, seolah ada sesuatu yang membimbingnya untuk memahami setiap gambaran yang dia lihat. Jika sebelumnya Satrio hanya menangkap kilasan peristiwa acak, kini setiap sentuhan pada benda-benda tertentu memberinya pengalaman yang lebih jelas, seolah-olah dia benar-benar hadir di masa lalu dan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Pengalaman yang membuat rasa takutnya kembali memuncak pun terjadi. Saat itu, Satrio yang sedang berbincang dengan seorang kolektor barang antik melihat sebuah cincin perak yang mengikat batu akik berwarna hitam pekat. Satrio yang tertarik dengan benda tersebut pun meminta izin untuk melihatnya dari dekat. Akan tetapi, Satrio tiba-tiba merasakan sensasi aneh di tubuhnya ketika dia menyentuh cincin batu hitam tersebut. Setelah bulu kuduknya terasa meremang, Satrio merasa pandangannya mendadak gelap, tubuhnya gemetar hebat. Dan setelah itu, dia merasa berada di sebuah tempat di mana ada seorang pria paruh baya sedang duduk di sebuah saung dengan terus memutar-mutar cincin yang sama persis di jari manisnya. Wajah pria itu terlihat tegang seakan sedang menimbang sesuatu, dan beberapa saat kemudian, tanpa aba-aba, seorang laki-laki lain muncul dari balik kegelapan. Dengan cepat, laki-laki tersebut menebaskan sebilah golok ke leher pria tersebut. Darah mengucur deras membasahi tanah di bawahnya sebelum tubuh pria itu akhirnya roboh tak bernyawa. Melihat kejadian itu, Satrio tersentak mundur, nafasnya terengah-engah, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dan tidak lama setelah itu, Satrio pun kembali tersadar. Pemilik cincin yang melihat wajah Satrio mendadak pucat bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Saat itu, Satrio hanya diam terpaku. Tubuhnya masih terasa gemetar dan jantungnya berdetak dengan kencang. Gambaran mengerikan itu terasa begitu nyata, seakan-akan dia benar-benar berada di sana dan menyaksikan peristiwa berdarah itu dengan mata kepalanya sendiri. Aroma anyir darah seolah masih tercium di hidungnya, membuat perutnya terasa mual. Pikirannya berkecamuk mencoba merangkai potongan-potongan peristiwa yang baru saja dilihatnya. Bayangan pria yang tewas mengenaskan itu masih terpatri jelas dalam pikirannya. Sorot mata pria tersebut menggambarkan kebingungan dan ketakutan sebelum nyawanya direnggut secara brutal.
Satrio bisa merasakan getir yang aneh menjalar di tubuhnya, seakan-akan dia menyerap kepedihan dan ketidakadilan yang dialami pria malang itu. Angin sore bertiup pelan, namun tubuh Satrio terasa dingin. Dia mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Namun, perasaan mencekam itu tetap menggantung di udara dan tak mau pergi. Apalagi saat pandangannya kembali jatuh pada cincin di jari pria yang ada di hadapannya. Dia kini sadar apa yang baru saja dilihatnya bukanlah sekedar halusinasi, tapi itu merupakan sebuah potongan dari kejadian nyata di masa lalu. Sebuah kisah kelam yang tersimpan dalam cincin itu adalah rahasia berdarah yang mungkin tidak diketahui pemilik cincin itu saat ini. Satrio merasa ada yang mengawasinya, seolah-olah bayangan dari masa lalu itu masih berada di sekitarnya dan mengintainya dari balik kegelapan. Ada apa, Thomas? Kok muka sampean tiba-tiba pucat pasi begitu? Tanya Pak Bagio, pemilik cincin tersebut. Nggak apa-apa, Pak. Cuma tiba-tiba perut saya terasa lapar. Masa ada orang lapar kayak orang ketakutan begitu, Mas? Timpal Pak Bagio yang masih penasaran dengan apa yang dialami oleh Satrio saat itu. Ya memang begini, Pak. Saya kalau lapar sering gemetar, keringat dingin, dan muka saya langsung pucat. Hehehe. Makanya saya harus segera makan, Pak. Balas Satrio yang tidak mau menceritakan apa yang dialaminya itu. Wah, sampean ini bisa aja ngelesnya. Saya tahu loh, Mas, sampean tadi melihat sesuatu kan, ya kan? Dan saya yakin 100% sampean ini bisa melihat makhluk-makhluk halus. Ujar Pak Bagio sambil tersenyum. Ya pasti bisa melihat lah, Pak. Masa kayak gini nggak bisa melihat? Sampean ini ada-ada saja loh. Balas Satrio yang terus mencoba menghindari pertanyaan dari Pak Bagio. Saya tahu loh, Mas, sampean ini bisa melihat makhluk halus toh? Tegas Pak Bagio lagi. Yang halus itu bukan makhluk, Pak, tapi tepung sama bedak bayi. Hehehe. Balas Satrio sambil tertawa. Setelah beberapa minggu dari kejadian itu, Satrio pun kembali mengalami kejadian yang serupa. Namun kejadian-kejadian itu terlihat lebih jelas lagi dan terasa lebih detail lagi. Saat itu Satrio yang sedang berada di rumah temannya yang bernama Andri melihat hiasan dinding yang sangat unik dan jarang sekali ditemukan. Hiasan itu terbuat dari kain batik yang dilipat sedemikian rupa lalu diletakkan di dalam sebuah bingkai kaca besar dengan kayu yang berukiran sangat indah. Karena merasa ada yang janggal dengan hiasan dinding tersebut, Satrio pun mendekati bingkai kayu berwarna coklat itu dan menyentuhnya. Ketika jari-jari tangannya menyentuh bingkai kayu tersebut, Satrio pun kembali merasakan sesuatu yang sangat menyiksa dirinya. Setelah bulu kuduknya meremang, pandangan matanya pun menjadi gelap dan Satrio merasakan ruangan di tempatnya berputar dengan cepat. Dan beberapa detik kemudian, dia pun sudah berada di sebuah tempat yang sangat asing. Di tempat yang diselimuti kabut tipis dengan langit kelam itu, Satrio melihat seorang perempuan muda yang mengenakan kebaya berwarna kuning dengan kain batik coklat yang memiliki corak dan warna sama seperti yang ada pada bingkai kayu di ruang tamu rumah Andre. Perempuan muda tersebut terlihat sedang menangis dan kesedihan yang dirasakan oleh perempuan itu mulai dirasakan juga oleh Satrio. Dan tidak lama setelah itu, dia melihat perempuan muda itu berjalan ke arah sumur tua yang ada di dekatnya, lalu melompat ke dalamnya. Melihat kejadian itu, tubuh Satrio pun membeku, dadanya terasa sesak seolah ikut tenggelam dalam duka yang tidak dapat terlukiskan. Suara tangisan perempuan muda itu masih terngiang jelas di telinganya, dan kesedihan yang menyelimutinya terasa penuh dengan keputusasaan.
Perasaan pedih yang menyayat hati merambat hingga ke relung jiwanya, membuatnya hampir ikut menangis tanpa sadar. Pandangan Satrio masih terpaku pada sumur tua yang kini berdiri sunyi di hadapannya. Permukaan airnya yang gelap memantulkan bayangan langit yang mendung dan muram, seakan menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Samar-samar, suara percikan air terakhir setelah tubuh perempuan itu tenggelam masih terngiang di benaknya hingga menciptakan suasana mencekam yang sulit diabaikan. Setelah itu, di tempatnya berada terasa sunyi sekali. Bahkan suara angin yang berhembus pun terdengar seperti bisikan lembut yang menyayat hati. Satrio mencoba melangkah mundur, namun tubuhnya terasa kaku, seakan-akan akar-akar kesedihan yang menyelimuti tempat itu telah mencengkram kedua kakinya dengan kuat. Pikiran Satrio berputar mencoba mencari jawaban di tengah-tengah kebingungan yang melanda. Siapakah perempuan itu dan mengapa kesedihan yang dirasakannya begitu kuat hingga menembus ruang dan waktu sampai-sampai Satrio pun bisa merasakannya. Dengan langkah gontai, Satrio mencoba menarik diri dari tempat tersebut. Tubuhnya masih terasa gemetar, sementara pikirannya terus dihantui oleh kesedihan yang begitu mendalam. Setelah mencoba dengan keras untuk keluar dari masa lalu sosok perempuan itu, Satrio pun kembali merasakan tubuhnya gemetar, lalu tempatnya berada kembali berputar dengan hebat dan pandangannya menjadi gelap. Ketika akhirnya ruangan itu berhenti berputar dan pandangannya kembali normal, Satrio menemukan dirinya kembali berada di ruang tamu yang sama di depan bingkai kayu yang tak terlihat istimewa. Namun dia tahu jika dirinya masih berada di alam lain, tepat di depan bingkai kayu yang menyimpan rahasia kelam yang terperangkap di dalamnya. Kenangan tentang seorang perempuan muda yang mengakhiri hidupnya dengan tragis, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh dan terus merintih dalam keheningan waktu. Satrio mengusap wajahnya dan mencoba menenangkan dirinya. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami kejadian seperti itu. Tetapi setiap kali itu terjadi, ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan yang mengalir di dalam dirinya. Campuran rasa ingin tahu, ketakutan, dan tanggung jawab terasa semakin berat. Dia kembali menatap kain batik yang ada dalam bingkai kaca itu, dan dia tahu bahwa benda itu bukan sekedar hiasan semata. Namun, benda itu menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang mungkin belum terselesaikan. Satrio bertanya-tanya, apakah arwah perempuan itu masih terperangkap di dalamnya, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik kematiannya. Namun sebelum dia bisa mencari jawabannya, tiba-tiba suasana di ruangan itu berubah. Udara bergetar halus dan dari sudut matanya Satrio melihat bayangan samar hadir di ruangan tempatnya berada. Perempuan muda yang tadi dia lihat dalam kilasan kejadian itu kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh luka yang seakan meminta pertolongan. Namun sesaat sebelum sosok arwah perempuan itu melangkah lebih dekat ke arahnya, tiba-tiba saja tubuh Satrio terasa seperti diguncang oleh getaran hebat. Dan setelah kesadarannya kembali, Satrio pun tersentak ketika dia melihat teman-temannya sudah duduk mengelilingi tubuhnya dengan wajah yang terlihat cemas. Alhamdulillah yo, akhirnya lu sadar juga, seru Andre yang merasa lega saat itu. Lu ngapa yo, malah kejang-kejang, gua pikir ayan lu kumat. Hehehe, sambung Danu yang membuat semua orang di sana dapat tersenyum. Aku ndak apa-apa kok, aman-aman, balas Satrio sambil mencoba bangun dari posisi tidurnya. Aman gimana yo? Lu tadi tuh kayak orang kesurupan tahu. Emang lu ngeliat apa sih di rumah gua? Tanya Andre penasaran. Ya banyak Andre, semuanya aku lihat. Ada kursi, TV, meja, ya semua yang ada di sini aku lihat. Balas Satrio dengan wajah yang terlihat masih pucat. Ya, kalau itu kita semua juga tahu, dasar tempe bacem.
Makanya jangan bengong yo, kesambet kan lu? Lu sih punya hobi bengong, timpal Danu kesal. Satrio yang tidak ingin teman-temannya merasa takut pun akhirnya memilih diam dan tidak menceritakan apa yang dialaminya di rumah Andre kala itu. Terlebih lagi, apa yang dialaminya itu masih berhubungan dengan keluarga besar Andre yang entah kenapa memajang kain batik tersebut pada dinding rumahnya. Kemampuan yang kini dimiliki oleh Satrio pun terasa menjadi beban sekaligus tanggung jawab. Dia mulai menyadari bahwa ada banyak kematian yang tidak wajar dan ada banyak kisah yang terkubur dalam diam. Serta ada banyak arwah yang masih terjebak dalam kenangan mereka. Benda-benda yang menyimpan jejak-jejak dari masa lalu kini seolah meminta bantuan darinya. Memintanya agar kisah mereka diceritakan atau agar keadilan yang tidak pernah terwujud bisa ditegakkan. Sesampainya di rumah, Satrio menyandarkan tubuhnya pada kursi kayu tua di dalam kamarnya. Dia menatap kosong ke arah langit-langit sambil membayangkan wajah perempuan muda berkebaya kuning yang masih ada dalam pikirannya. Seakan-akan wajah penuh duka itu terus terukir dalam ingatannya. Sejak kejadian di rumah Andre itu, Satrio pun mulai memahami bahwa apa yang dialaminya bukan sekedar ilusi atau halusinasi semata, tapi itu adalah sebuah pesan dari masa lalu yang enggan terhapus oleh waktu. Satrio duduk termenung dengan rasa frustasi yang mulai menghantuinya. Di tengah rasa kesal yang ada di hatinya, Satrio mencoba mencari cara untuk memahami kemampuan aneh yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Kemampuan untuk melihat kenangan kelam yang terperangkap di dalam benda-benda yang membuat para arwah yang belum tenang seolah-olah menuntut sebuah keadilan atau sekedar menunjukkan sebuah kebenaran. Satrio merasa takut sekaligus bingung. Takut karena harus menyaksikan kematian yang tragis dan bingung karena tidak tahu harus berbuat apa dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Namun, perlahan-lahan Satrio mulai menyadari bahwa setiap benda yang menyimpan jejak kematian akan selalu memanggilnya dan meminta kisah mereka untuk diceritakan. Cincin batu milik Pak Bagio dan juga kain batik yang tergantung di rumah Andre adalah salah satu contohnya. Tapi anehnya, mengapa keluarga Andre memajang benda yang membawa kenangan kelam itu? Apakah mereka memang mengetahui rahasia di balik kain batik itu atau sekedar menikmati keindahan dari motif batik dan warna kain itu sendiri? Ataukah mereka hanya menganggapnya sebagai benda biasa yang tak memiliki makna apapun? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dalam benak Satrio. Hari-hari pun berlalu, tapi perasaan bersalah terus menggerogoti hatinya. Kenangan itu terus memanggilnya dan seolah meminta bantuannya untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Satrio tahu, mengabaikan pesan itu sama saja dengan membiarkan jiwa yang tersiksa terus terjebak di dalam kepedihan. Dia tidak bisa berpura-pura tidak melihat atau tidak merasakannya. Itu bukan lagi sekedar kemampuan, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dipikulnya. Bersamaan dengan rasa bersalah yang terus menggelayut di pikirannya, Andri pun kembali datang menemui Satrio. Dia mulai menceritakan gangguan-gangguan yang kini sering terjadi di rumahnya. Padahal, sewaktu mendiang ayahnya masih hidup, tidak pernah ada hal-hal yang aneh di rumah itu. Satrio mendengarkan dengan seksama saat Andre mulai bercerita. Suara Andre terdengar berat dan penuh kebingungan, dan juga matanya terlihat lelah seakan kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Andre mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Andre mulai menceritakan bagaimana suara-suara aneh sering terdengar dari arah ruang tamu, terutama saat malam semakin larut.
seperti suara isak tangis pelan yang terdengar samar namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Terkadang suara langkah kaki juga terdengar berderap pelan di sekitar rumah, seakan-akan ada seseorang yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Namun, setelah diperiksa tidak ada siapapun di sana. Tidak hanya itu, Andre juga merasakan hawa di rumahnya menjadi jauh lebih dingin dari biasanya, terutama di sekitar ruang tamu. Setiap kali dia melewati bingkai kayu yang memajang kain batik itu, tubuhnya terasa berat dan tengkuknya selalu meremang tanpa alasan yang jelas. Padahal sebelumnya tidak pernah ada yang aneh dengan kain batik tersebut. Itu hanyalah hiasan dinding yang diwariskan turun-temurun dari keluarga mendiang sang ayah. Andre menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Menurut Andre, sejak ayahnya meninggal, suasana rumah memang menjadi lebih sepi. Namun gangguan-gangguan itu baru mulai terjadi beberapa minggu terakhir setelah Satrio mengalami hal aneh yang membuatnya kehilangan kesadaran kala itu. Awalnya dia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai efek kesedihan yang belum sepenuhnya hilang. Tapi semakin lama, kejadian-kejadian itu semakin sering dan semakin terasa nyata, seolah-olah ada sosok yang tak kasat mata yang ingin menunjukkan keberadaannya. Satrio mendengarkan semua itu dengan seksama, meski pikirannya dipenuhi oleh bayangan perempuan muda berkebaya kuning yang dilihatnya beberapa waktu lalu. Dia mulai mengerti bahwa kain batik itu bukan sekedar hiasan, tapi ada kenangan kelam yang memang terperangkap di dalamnya dan menimbulkan aura kesedihan yang begitu kuat hingga bisa dirasakan oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Namun Satrio tetap memilih diam. Dia tidak ingin Andre mengetahui bahwa dirinya bisa melihat kenangan-kenangan kelam yang terperangkap dalam benda itu. Terlebih lagi, Andre sedang dalam kondisi berduka, menceritakan penglihatan tentang perempuan muda yang kematiannya sangat tragis itu hanya akan menambah beban di pikiran Andre. Tapi satu hal kini jelas bagi Satrio, semua gangguan yang terjadi di rumah Andre pasti berkaitan dengan kain batik yang menjadi hiasan dinding itu. Dan jika dibiarkan, arwah perempuan yang terjebak dalam kenangan tersebut tidak akan pernah tenang. Keadilan yang tak terwujud dan kesedihan yang tidak tersampaikan telah menciptakan lingkaran penderitaan yang mengikat rumah itu dalam aura kelam. Satrio mengalihkan pandangannya ke jendela dan menatap jauh dengan pikiran yang kalut. Dia tahu bahwa pada akhirnya dia harus kembali ke rumah Andre dan menghadapi kenangan itu sekali lagi. Namun kali ini bukan hanya untuk menyaksikan tragedi di masa lalu, tapi untuk mencari kebenaran di baliknya. Dia menghela nafas panjang, menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dunia yang dia kenal sebelumnya kini telah berubah. Di balik benda-benda yang tampak biasa, tersembunyi kisah pilu yang menunggu untuk terungkap. Dan mau tidak mau, Satrio harus menghadapi kenyataan itu. Gimana yuk? Kira-kira lu bisa bantu gua nggak ya? Tanya Andre dengan wajah penuh harap. Loh kok aku sih? Memangnya aku ini bisa apa, Andre? Balas Satrio dengan wajah yang terkejut. Ya maksud gua lu bantu gua buat cari orang pinter gitu, ungkap Andre menjelaskan. Lagian gue juga masih penasaran yuk, sebenarnya apa sih yang lu alamin waktu itu? Dan kenapa tiba-tiba aja lu pingsan waktu lu berdiri di depan pajangan yang ada di rumah gue itu yuk? Imbuh Andre yang menanyakan kejadian yang dialami Satrio beberapa waktu yang lalu. Aku juga bingung, Andre. Balas Satrio dengan tatapan kosong ke arah jendela rumahnya. Jujur dah yo, emang ada apaan sih yo? Please lah, ceritain ke gua. Pinta Andre dengan wajah yang terlihat lebih serius. Waktu itu aku ngelihat ada sosok makhluk gaib berwujud perempuan muda di rumah kamu, Andre. Dan percaya nggak percaya, perempuan itu meninggal dengan cara tidak wajar, Andre.
Nah, pas dia meninggal, dia itu pakai kain batik yang sama persis dengan yang ada di rumah kamu itu. Balas Satrio menjelaskan. Tuh kan, berarti bener apa yang dibilang sama Pak Dewaluyo. Dia juga ngomong begitu yo. Dia minta ke ibu gua buat nyopot aja pajangan kain batik itu. Tapi sayangnya ibu gua nggak mau yo. Katanya itu punya almarhum bokap gua. Dan bokap gua ngelarang ibu gua buat mindahin pajangan itu yo. Gila nggak? Ujar Andre menjelaskan. Nah, itu kamu udah ada orang pinter, Andre. Kenapa harus minta tolong aku buat nyari orang pinter? Balas Satrio dengan tenang. Emang iya sih yo, tapi maksud gua orang pinternya yang bisa ngilangin hal-hal gaib tanpa harus mindahin benda itu. Ucap Andre menjelaskan. Waduh, gimana ya Andre? Susah juga kalau begitu. Sekarang gini Andre, coba aja kamu rayu ibu kamu supaya dia mau memindahkan benda itu. Balas Satrio mengutarakan idenya. Lah susah yo, gua sama adik-adik gua nggak mau kalau nyokap gua marah karena dia menganggap itu kain batik emang warisan turun-temurun dari kakek buyut bokap gua. Ujar Andre menjelaskan. Satrio terdiam sejenak, pikirannya pun kembali berputar pada kenangan yang dilihatnya di rumah Andre. Wajah perempuan muda berkebaya kuning itu terlintas jelas dalam benaknya, lengkap dengan kesedihan yang mendalam sebelum dia melompat ke dalam sumur tua. Satrio menarik nafas dalam-dalam, berusaha meredakan perasaan mencekam yang tiba-tiba menyelimutinya. Perlahan-lahan dia mulai memahami bahwa kain batik itu bukan sekedar warisan turun-temurun. Di dalam motif dan warnanya terkunci sebuah tragedi yang tak pernah tersampaikan. Sebuah kisah pilu yang terus menjerit dalam diam, meminta keadilan yang tak pernah terwujud. Kain batik itu menjadi penghubung antara dunia mereka dan masa lalu yang penuh duka. Satrio melirik ke arah Andre yang kini duduk di sampingnya. Wajah temannya itu terlihat gelisah dan penuh kecemasan. Dia bisa merasakan beban berat yang kini dipikul oleh Andre dan keluarganya. Gangguan-gangguan gaib itu jelas bukan sekedar halusinasi atau imajinasi semata. Akan tetapi, itu adalah wujud dari arwah yang terjebak dalam kenangan kelam yang tak pernah tuntas. Satrio memejamkan mata mencoba merangkai kepingan-kepingan misteri yang kini mulai terbentuk dalam pikirannya. Jika kain batik itu benar-benar warisan dari kakek buyut Andre, maka tragedi yang dialami perempuan muda berkebaya kuning itu mungkin terkait dengan masa lalu keluarganya. Dan kemungkinan besar rahasia itu juga diketahui oleh ayah Andre yang dengan jelas melarang siapapun untuk memindahkan pajangan tersebut. Satrio menghela napas berat. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mencari tahu kebenaran di balik kematian perempuan muda itu. Kisah tragis yang terkunci dalam motif batik itu harus diungkap, dan keadilan yang tak pernah terwujud harus ditegakkan. Hanya dengan begitu, arwah perempuan muda itu bisa menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Namun semua itu tidak akan mudah. Satrio tidak bisa melakukannya sendiri. Dia membutuhkan bantuan Andre untuk menyusun potongan-potongan misteri yang berserakan ini. Dan yang paling penting, mereka harus menemukan keberanian untuk menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan tekad yang mulai menguat, Satrio menatap Andre yang masih terlihat bingung dan cemas. Dia tahu ini bukan sekedar tentang gangguan gaib di rumah Andre, tapi ini tentang mengungkap rahasia kelam yang terpendam dalam sejarah keluarga mereka. Rahasia yang kini menuntut untuk diceritakan. Satrio pun mulai menyusun tekad dalam dirinya. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang perempuan muda berkebaya kuning itu dan tentang alasan dibalik keputusasaannya yang membuatnya mengakhiri hidupnya.
Langkah pertama yang harus diambilnya adalah kembali ke rumah Andre dan masuk ke alam lain melalui bingkai kayu yang menyimpan kain batik tersebut. Meski rasa takut masih menghantui, tapi Satrio tahu dia tidak bisa lari dari takdir yang sudah menantinya. Kisah-kisah yang terkubur dalam diam itu harus disuarakan dan hanya dia yang bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, Satrio pun kembali menemui Andre dan mengutarakan rencananya. Dia mengatakan akan membantu Andre untuk menghentikan gangguan-gangguan yang terjadi di rumahnya itu. Selain itu, Satrio juga ingin mengungkap sebuah misteri yang tersimpan pada kain batik yang menjadi hiasan di dinding rumah Andre. Malam itu, Andre yang sudah bersama Satrio sengaja menunggu seluruh keluarganya tidur. Karena Satrio tidak ingin banyak orang yang tahu akan apa yang dia dan Andre lakukan malam itu. Ketika malam semakin larut dan suasana rumah mulai hening, Satrio dan Andre berjalan pelan menuju ruang tamu. Cahaya lampu redup menyelimuti ruangan itu dengan bayangan-bayangan samar, menciptakan suasana yang mencekam. Hawa dingin terasa menusuk tulang, jauh lebih dingin dari biasanya, seakan-akan ada sesuatu yang tak terlihat mengintai mereka dari dalam kegelapan. Satrio berdiri di depan bingkai kayu yang memajang kain batik tersebut dan menatapnya dengan seksama. Motif dan warna pada kain batik itu terlihat hidup di bawah cahaya temaram, seolah-olah berdenyut mengikuti alunan waktu. Dan ketika Satrio terus mengamatinya, dia mulai merasa ada aura kesedihan yang begitu pekat hingga membuat napas Satrio terasa berat. Andre yang berdiri tidak jauh di belakang Satrio menatap dengan cemas dan rasa takut yang tak bisa disembunyikannya. Meski tidak bisa melihat apa yang dialami oleh Satrio, namun Andre bisa merasakan hawa aneh yang menguar dari pajangan itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa tiba-tiba benda warisan keluarganya bisa memancarkan energi yang begitu kelam. Walau merasakan ada ketakutan yang mendalam di hatinya, namun Satrio mulai menutup kedua matanya dan mencoba untuk berkonsentrasi. Dan di saat jari-jarinya mulai menyentuh bingkai kayu itu, perasaan familiar kembali merasuki tubuhnya. Bulu kuduknya meremang dan hawa dingin yang menusuk semakin kuat. Pandangannya mulai berputar, lalu tubuhnya terasa ringan seakan terhisap ke dalam sebuah kekosongan yang sangat gelap. Saat dia membuka matanya, Satrio mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing namun pernah didatanginya sebelumnya. Dia berdiri di sebuah halaman rumah tua dengan sumur di sudut halaman yang tampak suram dan ditumbuhi lumut tebal. Angin dingin bertiup pelan membawa aroma tanah basah yang lembab dan pekat. Di dekat sumur itu berdirilah seorang perempuan muda dengan kebaya kuning dan kain batik yang sama persis dengan yang tergantung di rumah Andre. Rambutnya tergerai panjang, sebagian menutupi wajahnya yang pucat dan penuh kesedihan. Bahunya berguncang pelan, menunjukkan bahwa dia sedang menangis walau suaranya tidak terdengar. Satrio bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam, kesedihan yang menyesakkan dada dan membuat air matanya sendiri hampir menetes. Perasaan putus asa dan pengkhianatan berbaur menjadi satu, menyelimuti sosok perempuan itu dalam aura duka yang pekat. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja perempuan muda itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan sepasang mata yang sayu namun penuh dengan luka batin. Dia menatap Satrio dengan tatapan dalam dan kosong, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu namun tak sanggup mengeluarkan suara. Lalu, tanpa aba-aba, perempuan muda itu berjalan mengambang ke arah Satrio, dan dalam sekejap mata, perempuan muda itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Tolong bebaskan aku, ujar sosok perempuan itu dengan wajah pucat dan penuh harap. Iya, apa yang bisa aku lakukan? Balas Satrio dengan suara gemetar. Rasa takut dan kengerian pun mulai merasuki hati dan pikiran Satrio. Namun dia berusaha tetap tenang
dan terus menatap wajah pucat yang ada di hadapannya itu. Dan kejadian yang membuat Satrio terkejut adalah ketika sosok perempuan itu menyentuh tubuhnya dan membawanya ke sebuah tempat lain. Satrio merasa tubuhnya melayang saat tangan dingin dari sosok perempuan itu menyentuh kulitnya. Seketika itu juga, tempat di mana dia berada kembali berubah menjadi gelap gulita, dan hawa dingin yang menusuk tulang kembali menyelimuti dirinya. Namun, sebelum sempat menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, pandangannya kembali terang dan memperlihatkan sebuah tempat yang sama sekali asing namun terasa sangat nyata. Apa yang harus saya lakukan, Nyi? Tanya Satrio kepada sosok perempuan muda yang berdiri tepat di hadapannya namun kini terlihat memunggunginya. Tolong bebaskan Sukmaku dari tempat ini, balas sosok tersebut sambil menoleh ke arah Satrio. Setelah mengatakan hal itu, sosok perempuan berkebaya kuning itu berjalan ke sebuah tempat yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dengan dedaunan lebat yang menghalangi cahaya bulan. Satrio yang belum mengerti akan maksud dari sosok tersebut terus mengikuti langkah perempuan itu hingga mereka tiba di sebuah tempat dan mendapati sepasang kekasih yang sedang terlibat dalam sebuah pertengkaran. Semua itu berawal dari tempat ini, ujar sosok perempuan berkebaya kuning itu. Di tempat yang terasa sunyi dan hanya terdengar suara angin yang berbisik pelan di antara pepohonan itu, sosok perempuan muda dengan kebaya kuning itu berdiam diri. Matanya yang sayu terus menatap ke arah sepasang kekasih yang ada di depannya dengan penuh kesedihan. Lelaki itu adalah orang yang menjadi penyebab kematianku. Selain itu, dia juga membuatku tersiksa di tempat ini, ujar sosok perempuan itu menjelaskan. Satrio terdiam mendengarkan penjelasan dari sosok perempuan itu, namun pandangannya terus tertuju ke arah sepasang kekasih yang tampak sedang terlibat dalam pertengkaran sengit. Sang wanita yang mengenakan kebaya berwarna biru muda dengan corak yang anggun terlihat marah dan terluka. Air mata mengalir di pipinya sementara suaranya bergetar saat mencoba mengungkapkan rasa kecewa yang begitu dalam. Sementara itu, pria di hadapannya yang mengenakan pakaian tradisional dengan ikat kepala khas daerah itu terlihat gelisah dan penuh emosi. Wajahnya terlihat tegang, rahangnya mengeras menahan amarah yang semakin membara. Dia berbicara dengan nada tinggi dan suaranya terdengar menggema di tengah keheningan malam. Satrio terus memperhatikan percakapan mereka, namun suaranya terdengar samar seperti bisikan yang terasa sangat jauh. Dia tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang mereka bicarakan. Tapi dari bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka jelas terlihat bahwa pertengkaran itu dipenuhi rasa sakit hati dan pengkhianatan. Tiba-tiba sosok perempuan muda berkebaya kuning itu melangkah maju mendekat ke arah sepasang kekasih yang sedang bertengkar itu. Namun anehnya mereka tidak menyadari keberadaannya. Seakan-akan perempuan muda itu hanyalah bayangan yang tak kasat mata yang terperangkap dalam kenangan yang terus berulang tanpa akhir. Kini Satrio mulai mengerti jika dia sedang menyaksikan sebuah kejadian di masa lalu yang terukir dalam kenangan kelam perempuan muda itu. Masa lalu yang menjadi sumber dari kesedihan dan dendam yang terpendam begitu dalam. Dia merasa hatinya ikut tersayat melihat betapa perempuan muda itu menatap sepasang kekasih tersebut dengan penuh kepedihan. Dan saat pertengkaran semakin memuncak, pria itu melantangkan suaranya dan menunjukkan amarahnya. Setelah itu, dia pergi meninggalkan perempuan muda berkebaya biru itu yang menangis terseduh-seduh. Satrio merasakan hawa dingin semakin pekat dan suasana di sekelilingnya berubah menjadi mencekam. Dia melihat perempuan muda berkebaya kuning itu menggenggam kain batiknya erat-erat.
Air mata terus mengalir deras di pipinya, tatapannya kosong dengan kepedihan yang tak terlukiskan, seolah-olah hatinya hancur berkeping-keping menyaksikan pertengkaran di hadapannya. Dan saat itulah Satrio mulai memahami segalanya. Perempuan muda itu bukan hanya saksi dari pertengkaran tersebut, tapi dia adalah bagian dari kisah itu. Cintanya dikhianati, hatinya hancur, dan kesedihan itulah yang terus mengikat arwahnya pada kain batik yang kini menjadi sumber gangguan di rumah Andri. Namun sebelum Satrio bisa memahami lebih jauh, pemandangan di depannya mulai memudar. Sosok perempuan muda itu berbalik menatap Satrio dengan tatapan yang dalam dan penuh luka. Mata mereka bertemu sejenak, dan untuk pertama kalinya Satrio bisa merasakan rasa putus asa yang begitu kuat memancar dari dalam dirinya. Perempuan muda itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar, hanya gerakan bibir yang samar namun jelas menyebutkan satu kata, yaitu pengkhianatan. Setelah itu, segalanya kembali berubah menjadi gelap gulita, dan Satrio merasakan tubuhnya jatuh dengan kecepatan lebih tinggi, lalu terhisap ke dalam kehampaan yang kelam. Jantungnya berdegup kencang dan napasnya terengah-engah hingga akhirnya dia berada di dalam sebuah rumah dan melihat seorang lelaki muda yang tadi terlibat dalam pertengkaran hebat itu masuk ke dalamnya dengan mengendap-endap. Setelah berada di dalam rumah, lelaki muda itu mengambil kain batik yang coraknya sama dengan yang digunakan oleh perempuan berkebaya kuning tadi. Dan setelah itu, dia membawanya pergi dari rumah tersebut. Dengan cepat, tempat di mana Satrio berada pun berubah seketika. Kala itu, dia kembali berada di tempat yang berbeda. Setelah mengalami getaran yang sangat hebat dan tentunya terasa begitu menyiksa. Di tempat lain, Satrio melihat lelaki muda yang tadi mengambil kain batik itu sedang berada di sebuah ruangan kecil bersama lelaki tua dengan pakaian serba hitam. Mereka terlihat sedang melakukan sebuah ritual yang sangat sakral sekali. Bersamaan dengan itu, sosok perempuan berkebaya kuning itu kembali muncul dan menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Lihatlah, manusia-manusia busuk itu. Mereka sedang berupaya untuk mengurung sukmaku di dalam kain batik itu. Ujar sosok perempuan muda itu menjelaskan. Mengapa mereka melakukannya, Nyi? Untuk apa? Tanya Satrio dengan tenang. Semua mereka lakukan agar aku tidak menuntut balas atas rasa sakit yang aku rasakan sebelum kematianku tentunya. Balas perempuan muda itu. Sudah lebih dari 100 tahun aku menderita dan harus menjalani kejadian yang sama di tempat ini. Aku lelah dengan perputaran waktu yang mengurungku di tempat ini. Imbuh perempuan muda itu lagi. Maaf Nyi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanya Satrio yang masih belum memahami apa yang sedari tadi dialaminya itu. Namaku Gantari dan lelaki itu adalah Bestari. Dia adalah kekasihku. Namun setelah aku memberikan semuanya, dia mengkhianati cintaku. Ujar sosok yang ternyata bernama Gantari itu. Setelah dia menghamiliku, dia memintaku untuk menggugurkan kandunganku. Hal itu disebabkan karena kedua orang tuanya tidak merestui hubungan kami. Imbuh Gantari menjelaskan. Jadi itulah alasanmu untuk mengakhiri hidupmu, Nyi, dengan masuk ke dalam sumur itu? Tanya Satrio dengan tegas. Tidak ada lagi alasan yang membuatku untuk bertahan hidup. Karena jika aku melahirkan bayiku, pasti aku akan dihukum oleh orang-orang di desaku. Mereka akan membuangku ke hutan bersama anakku. Jadi, daripada aku mengalami hal yang lebih menyakitkan lagi, maka aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Balas Gantari menjelaskan.
Tapi sepertinya keputusanku adalah sebuah kesalahan besar. Karena setelah kematianku, aku terjebak di tempat ini dan harus mengulangi setiap kepedihan serta rasa sakit yang dulu pernah aku alami. Imbuh Gantari menjelaskan. Satrio menatap dalam-dalam ke arah Gantari yang wajahnya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Seakan-akan beban masa lalu masih menghimpit jiwanya tanpa ampun. Kisah pilu yang baru saja didengarnya membuat Satrio terasa nyeri, menyadari betapa tragis dan menyakitkannya nasib yang dialami Gantari. Angin dingin berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang samar-samar menyelimuti tempat itu. Di kejauhan suara burung malam terdengar sayup-sayup melengkapi suasana sunyi yang mencekam. Satrio menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Dia mulai mengerti bahwa kematian Gantari bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari kutukan yang membuatnya terjebak dalam kenangan kelam yang terus berulang. Tidak lama setelah itu, laki-laki tua yang ada di ruangan tempat Satrio dan Gantari berada itu mulai mengucapkan mantra-mantra dengan suara yang dalam dan serak. Tangannya bergerak lincah membuat simbol-simbol aneh di udara sambil sesekali menyentuh kain batik yang terhampar di hadapannya. Satrio bisa merasakan aura mistis yang kuat memancar dari kain batik tersebut, bercampur dengan energi gelap yang terasa begitu menyesakan. Sementara itu lelaki muda yang berada di sampingnya terlihat tegang. Wajahnya pucat namun terlihat penuh ambisi. Tatapannya tertuju pada kain batik itu dengan ekspresi yang sulit ditebak antara ketakutan dan keinginan yang sangat membara. Satrio segera menyadari bahwa saat itu adalah proses ritual untuk mengurung sukma Gantari agar dendam dan kutukannya tidak menyentuh keluarganya. Inilah awal di mana aku terkurung di dalam sebuah kain batik yang telah diberi mantra-mantra gaib yang kuat. Dan sejak saat itu, anak keturunan dari kekasihku itu membuatnya sebagai hiasan dinding rumah mereka, ujar Gantari menjelaskan. Satrio menoleh dan melihat sosok Gantari yang berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca menatap ritual yang sedang berlangsung. Mereka mengunci sukmaku di dalam kain batik itu agar dendamku tidak bisa menyentuh mereka, agar mereka tetap bisa hidup tenang sementara aku terus tersiksa dalam kenangan yang menyakitkan ini. Imbuh Gantari dengan suara yang terdengar menyayat hati. Satrio mulai menyadari bahwa bukan hanya pengkhianatan yang membuat Gantari terjebak di dunia ini, tapi ada perbuatan jahat dari Bestari yang telah mengurung arwahnya di dalam kain batik tersebut. Dia ingin menutupi kesalahannya dengan cara yang kejam tanpa pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada jiwa Gantari. Maaf Nyi, bagaimana caranya aku membebaskanmu dari kutukan ini Nyi? Tanya Satrio dengan suara lirih dan perasaan iba sekaligus marah atas ketidakadilan yang dialami oleh perempuan muda itu. Kau harus menghentikan ritual itu, hancurkan kain batik itu, dan bebaskan aku dari belenggu mereka. Biarkan aku pergi, biarkan aku menemukan kedamaian yang tak pernah bisa aku rasakan. Jawab Gantari dengan suara yang lirih namun penuh harapan. Satrio mengangguk pelan, hatinya dipenuhi tekad yang kuat untuk membantu Gantari menemukan ketenangan. Dia menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan ini, dia harus menghadapi lelaki tua dan lelaki muda yang sedang melakukan ritual terlarang tersebut. Namun Satrio tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah, karena kekuatan gaib yang mengelilingi kain batik itu sangatlah kuat dan berbahaya. Saat dia kembali menatap ke arah ritual tersebut, sosok Gantari perlahan menghilang, menyisakan rasa dingin yang menusuk di tempatnya berdiri. Dia tahu jalan di depannya akan penuh dengan rintangan dan bahaya, namun dia tak bisa berpaling begitu saja. Dengan tekad yang bulat, Satrio bersumpah dalam hatinya
bahwa dia akan mengakhiri kutukan itu dan membebaskan Gantari dari penderitaan yang tiada akhir itu. Walau belum mengetahui kekuatan yang dimilikinya, tapi malam itu Satrio merasa yakin jika dengan kemampuannya dia bisa merebut kain batik tersebut dan menghentikan ritual yang sedang dijalani oleh Bestari dan dukun tua itu. Dan entah siapa yang membimbingnya, tiba-tiba Satrio merapalkan sebuah mantra yang dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya rapalan tersebut. Mantra itu mengalir begitu saja dari mulut Satrio seperti suara yang berasal dari kedalaman jiwanya. Setiap kata yang terucap terasa kuno, penuh kekuatan yang tak kasat mata, seolah-olah berasal dari masa yang sangat lampau. Suaranya bergema di dalam ruangan mistis itu, memecah kesunyian yang mencekam. Lelaki tua yang sedang melakukan ritual itu tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak lebar saat menyadari ada kekuatan yang tak terduga datang mengganggu upacara sakral mereka. Bestari yang duduk di sampingnya terlihat ketakutan. Wajahnya memucat saat melihat aura cahaya samar yang mulai menyelimuti tubuh Satrio. Cahaya itu hangat, lembut, namun terasa begitu kuat dan melindungi. Kain batik yang terhampar di tengah lingkaran ritual mulai bergetar hebat, seakan-akan ada sesuatu yang memberontak dari dalamnya. Asap hitam pekat menyembur keluar dari kain batik tersebut dan berputar-putar di udara membentuk wajah-wajah mengerikan yang merintih kesakitan. Satrio terus merapalkan mantra yang mengalir tanpa henti. Kata-katanya semakin lantang menggema memenuhi ruangan. Aura di sekeliling tubuhnya terasa semakin terang, mengusir kegelapan yang sejak tadi menyelimuti tempat itu. Sosok lelaki tua dengan pakaian hitam itu tampak panik. Ia mencoba melawan dengan melafalkan mantra tandingan, namun kekuatannya tidak mampu menandingi kekuatan yang terpancar dari Satrio. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Anak ini, siapa dia yang sebenarnya? Dari mana kau datang? Gumam lelaki itu dengan wajah penuh ketakutan. Seolah tidak ingin menyerah, lelaki itu terus mencoba melawan kekuatan dari Satrio. Namun semua usahanya sia-sia. Kain batik yang menjadi pusat ritual itu mulai terkoyak dengan sendirinya. Suara jerit kesakitan terdengar dari dalamnya begitu menyayat dan mengerikan. Bestari yang menyaksikan kejadian itu jatuh terduduk dengan wajah penuh ketakutan. Di tengah kepanikannya itu, sosok Gantari muncul di samping Satrio yang membuat Bestari semakin merasa ketakutan. Terima kasih Satrio, kau telah membebaskanku dari penderitaan yang tiada akhir ini. Satrio menatap Gantari dengan tatapan haru. Dia sendiri tidak yakin dengan apa yang telah dilakukannya itu. Sementara itu, Gantari tersenyum lembut, wajahnya tampak bercahaya sebelum perlahan-lahan memudar, menyatu dengan cahaya yang mengelilingi Satrio. Pada saat yang sama, kain batik yang tadinya terkoyak kini terbakar dengan sendirinya. Api biru yang tiba-tiba muncul melahap kain batik tersebut, membakarnya hingga menjadi abu yang berterbangan di udara bersama dengan arwah Gantari yang kini bebas dari kutukan. Lelaki tua yang berpakaian hitam itu berteriak histeris saat melihat semua rencananya hancur dalam sekejap. Dia berusaha kabur, namun langkahnya terhenti ketika sosok gaib berwajah mengerikan tiba-tiba menghadangnya. Sosok yang tidak diketahui oleh Satrio itu mendekati lelaki tua itu dengan tatapan penuh dendam hingga membuatnya menjerit ketakutan. Tidak, jangan dekati aku, jangan. Ujar lelaki tua itu putus asa sebelum arwah itu menyentuh tubuhnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan yang pekat. Satrio menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Dia tahu lelaki tua itu telah menuai apa yang dia tabur. Dia menerima balasan atas perbuatannya yang keji. Sementara itu, Bestari yang ketakutan di sudut ruangan masih terduduk lemas. Wajahnya terlihat pucat. Dan saat Satrio menghampirinya, Bestari pun telah kehilangan kesadarannya. Angin lembut berhembus membawa sisa-sisa abu kain batik yang terbakar keluar dari ruangan itu.
Aura mistis yang tadinya terasa menyesakan kini menghilang, digantikan dengan perasaan damai yang menyelimuti seluruh ruangan. Satrio menghela napas panjang, menyadari bahwa semua telah berakhir. Gantari kini telah bebas dari kutukan, dan kain batik yang menjadi sumber kekuatan gelap itu telah dihancurkan untuk selamanya. Dengan langkah mantap, Satrio meninggalkan ruangan tersebut. Dia pergi meninggalkan segala kengerian dan misteri yang telah terungkap malam itu. Dia tahu perjalanan ini mengajarkan banyak hal, terutama tentang kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami kekuatan tersebut, namun Satrio yakin bahwa kemampuan itu akan membawanya pada takdir yang lebih besar, takdir yang sudah menantinya di masa depan. Setelah itu segalanya berubah menjadi gelap gulita, dan Satrio merasakan tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi, terhisap ke dalam kehampaan yang kelam. Jantungnya berdegup kencang dan napasnya terengah-engah, hingga akhirnya dia tersadar dan kembali berada di ruang tamu rumah Andre. Satrio terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Andre yang berada di sampingnya terlihat kebingungan dan merasa cemas. Dia mencoba menenangkan Satrio yang terlihat sangat ketakutan. Satrio masih belum bisa berkata-kata, pikirannya masih dipenuhi oleh kenangan yang menyakitkan yang baru saja disaksikannya. Tubuhnya terasa sakit hingga sulit untuk digerakkan.